Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang persamaan garis lurus. Kita akan membahas menentukan bentuk persamaan garis lurus ya. Sebelumnya jangan lupa ya nak untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai ya. Anak-anak, sebelum kita membahas bentuk dari persamaan garis lurus, kita ulangi lagi pembelajaran kita tentang grafik dan gradien persamaan garis lurus, tapi rangkumannya saja ya. Nah, ini rangkumannya nomor 1. Bentuk umum persamaan linier itu Y sama dengan MX tambah C ya. Jadi kalau mau membuat persamaan garis lurus dimulai dengan persamaan ini. X dan Y-nya ini variabel. Nah, C-nya itu konstanta. Kalian mungkin masih ingat ya kalau konstanta itu adalah memotong sumbu Y di C gitu ya nak ya. Jadi memotong garisnya itu memotong sumbu sumbu Y di C atau di 0, C gitu. Jadi kalau C-nya 5, 0,5 berarti memotong dia. Begitu ya nak ya. Kemudian M itu adalah koefisien arah atau kemiringan atau gradien gitu ya. Nah, bagaimana dengan gradien yang persamaan garis lurusnya bukan Y sama dengan MX tambah C? Kalau persamaan Y sama dengan MX tambah C, gradiennya langsung ini ya nak, langsung koefisien dari X ini. Nah, kalau ini koefisiennya apa? Ya, sudah dibahas kemarin atau pada video sebelumnya ya, bahwa gradiennya itu sama dengan min A per B, begitu ya. Baik, lanjut. Nah, ini anak-anak, gradien itu adalah perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Nah, kalau pada koordinat kartesius, anak-anak biasanya gradien itu sama dengan komponen Y per komponen X itu ya. Disingkat lagi supaya tidak menulis komponen begitu. M sama dengan KY per KX. Kalau kalian menyingkatnya dengan M sama dengan Y per X, salah ya. Salah. Jadi kalau komponen Y per komponen X betul. Gitu ya nak ya. Lanjut. Baiklah Nana, ini garis miring kanan. Itu nilai gradiennya positif. Miring kanan tuh kemana sih? Ya kesini ya nak ya, miring kanan misalnya begitu. Atau begini masih miring kanan ya. Kok ibu dari atas, dari bawah ke atas begitu? Nah, itu tidak tergantung pada atas atau bawahnya ya, garisnya itu. Jadi garis ini miring kanan karena jika naik, kalau naik itu pasti ke atas ya. Dari bawah ke atas itu dia cenderung naiknya itu ke kanan, maka ini miring kanan. Terus gradiennya positif. M-nya itu bisa misalnya 5 itu positif. Misalnya ya, M-nya itu bisa 3, 1/3 boleh? Boleh, 2/3 juga boleh positif ya. Baik, sekarang garis yang miring kiri, nilai gradiennya negatif. Misalnya bagaimana? Ya, miring kiri itu misalnya begini, miring kiri. Atau begitu, lebih miring lagi gitu ya. Nah, ini gradiennya tentu saja negatif gitu ya. Misalnya berapa misalnya? Misalnya negatif 1/3. Misalnya juga negatif 15 ya. Ya, dan seterusnya. Kita lanjut. Rangkuman nomor 5 ini untuk menggambar garis lurus gitu ya nak ya. Itu tidak perlu menentukan semua titik yang akan dilalui oleh garis tersebut. Jadi banyak titik gitulah tuh dibuat garisnya ya. Titik-titik itu dari mana? Dari persamaannya itu nak. Nanti X, Y kan dicari yang sesuai gitu. Nah, titiknya banyak begitu, tidak perlu begitu. Jadi cukup menentukan 2 titik saja yang berbeda untuk menggambar suatu garis ya. Misalnya nih ada 3,4 tuhnya negatif 2,5. Nah, itu kalau digambar 3,4 ya, kurang lebih di sini ini 3, ini 4. Nah, sini terus negatif 2,5 ya, di sini berarti negatif 2,5. Ya udah kita tinggal gitu ya nak ya. Tinggal dihubungkan saja.
Ya, garisnya gitu ya. Jadi tidak perlu banyak titik di sini. Paham ya? Oke, kita lanjut. Anak-anak, rangkuman nomor 6 ini, jika gradien itu memang M ya nak ya, anggota bilangan bulat positif, ya. Jadi ya bulat itu kan pecahan boleh ya, bilangan asli juga bisa, jadi 1, 2, 3 ke sana ya. Nah itu garisnya akan semakin tegak. Kalau garisnya semakin tegak maksudnya nilai gradiennya semakin besar. Jadi misalnya begini ya, kita gambar saja ini di sini. Nah, misalnya begitu. Ini ada grafik kartesius ya. Sini X, sini Y tentu saja ya. Kemudian kalau dia semakin tegak, itu gradiennya semakin besar tuh maksudnya begini. Misalnya di sini ada garis begini. Tidak harus lewat 0,0 ya nak ya. Nah, ini misalnya gradiennya itu misalnya ini berapa nih kurang lebih. Tegaknya paling sedikit ya nak ya. Anggap saja ini 1/4 misalnya. Kemudian ada garis yang lebih tegak lagi gitu. Nah ini misalnya berapa. Ini M-nya bisa 1 misalnya ya. Terus semakin tegak lagi gitu, semakin tegak lagi. Ini M-nya 4 misalnya. Jadi semakin tegak, semakin mendekati sumbu Y, gradiennya semakin besar ya nak ya, nilai gradiennya. Oke, sekarang yang kedua ini nak. Yang kedua, jika M anggota bilangan bulat negatif, garis yang semakin tegak itu nilai gradiennya semakin kecil. Oh berarti miring mana? Kalau bulat negatif miring kiri ya. Jadi kalau miring kiri di sini misalnya begini. Itu sini X, sini Y, miring kiri ya nak. Berarti garisnya ke sini. Nah, gitu. Misalnya ini M sama dengan 1 misalnya ya. Kemudian bisa juga miringnya ke sini. Wah, menjauhi Y. Ini -1 ya kan negatif. Misalnya di sini M-nya -1/3 misalnya. Nah ini yang dekat sini ya, yang sini ini kan mendekati ya, ini misalnya M-nya -5 seperti itu. Nah jadi kan angkanya tambah besar ya, 1/3, 1, 5 tanpa lihat negatifnya. Nah itu kan semakin kecil berarti ya. Jadi nilai gradiennya akan semakin kecil kalau mendekati sumbu Y atau semakin tegak. Semoga paham ya nak ya. Kita lanjut saja nomor 7 ini. Ini nomor 7 ya nak, garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Sejajar tuh misalnya begini, sejajar begitu ya nak ya. Sejajar. Misalnya begitu. Ke kiri boleh Bu? Boleh, miring kiri sejajar gitu. Boleh sejajar. Nah ini M1 sama dengan M2 sama dengan M3 misalnya begitu ya. Oke. Sekarang garis-garis yang saling tegak lurus hasil kali gradien-gradiennya sama dengan -1. Ya, jadi misalnya begini nak. Di sini ya. Ini misalnya begini dalam grafik kartesius. Kemudian di sini ada garis begini begitu, lalu di sini tegak lurus. Nah, tegak lurus ya sini ya nak ya. Tegak lurus itu gradiennya kalau dikalikan hasilnya -1. Jadi M1 kali M2 itu hasilnya -1. Nah, kenapa begitu sudah dibahas di video sebelumnya. Kalian bisa cari di video sebelumnya ya. Ini rangkuman nomor 9. Itu garis-garis yang sejajar sumbu X gradiennya 0. Sejajar sumbu itu berarti misalnya begini ya nak ya. Nah, gitu misalnya. Ini X, ini Y. Sejajar sumbu X. Nah, misalnya begini. Ada garis di situ ya. Nah, ini gradiennya sama dengan 0. Gitu. Terus kalau garis yang ini untuk yang atas ya, nomor 9 ya. Nomor 10, garis-garis yang sejajar sumbu Y, gradiennya sama dengan tidak didefinisikan. Contohnya begini.
Ini misalnya koordinat kartesius ya nak ya. Sejajar sumbu Y, misalnya di sini. Gitu. Nah, garis ini gradiennya tidak didefinisikan. Gitu ya. Baik, semoga kamu paham ya nak ya. Kita lanjut. Nah, ini kalian disuruh melengkapi tabel nih. Gimana ya? Ini 0,0, titik yang dilalui gradiennya 2. Persamaan garis lurus ini singkatan dari persamaan garis lurus gitu ya nak ya. Itu Y sama dengan 2X. Cara ngeceknya gimana? Disubstitusi ya, disubstitusi ke sini. Itu Y-nya ganti 0, X-nya ganti 0. Jadi kalimat yang benar tidak? 0 sama dengan 2 kali 0. Betul ya? Betul. Berarti betul ini. Gitu ya. Bentuk lainnya apa, Bu? Nanti dulu ya. Nanti dulu bentuk lainnya. Kita lihat sekarang ini negatif 2. Betul nggak? Ini 0. Ini 0. Betul ya? Jadinya 0 sama dengan negatif 2 kali 0. Atau 0 sama dengan 0. Ya, betul. Oke. Nah, ini berarti gimana? Dua contoh di atas maksudnya. Itu Y sama dengan apa? 3X ya? Ya, betul. Nah, kalau ini apakah boleh Y sama dengan 3X? Ininya bukan 0,0. Nah, harus dicoba-coba berarti. Lama ya. Nanti dulu saja ya. Kita lihat yang lain dah. Misalnya ini nak. Y sama dengan 1. Kok bisa ya? Gradiennya 0 betul nggak? Betul ya nak ya. Ini kan berarti sejajar sumbu X bukan? Iya. Sejajar sumbu X gradiennya 0. Ini kalau X-nya 1, Y-nya 1. X-nya kan nggak tahu. Tapi Y-nya pasti 1. Gitu ya. 0 sejajar sumbu X. Ini negatif 1, maka ini negatif 1. X-nya tidak usah dilihat, nggak apa-apa. Gitu kan? Masih ingat ya? Nah, sekarang kalau gradiennya 1. Kalau gradiennya 1, di sini 1. Sama nggak? Ya, kalau tidak ada apa-apa, di sini ada 1 ya. Oke. 0,2. Berarti memotong sumbu Y di 0,2. Berarti C-nya 2. Betul ya, nak ya? Betul. Nah, terus gimana kalau yang ini? Gimana ya? Nah, ini begini nak, kita coba-coba ya. Ini kok bisa tambah 2 ya? Kan memotong sumbu Y di 0,2, Bu. Iya, betul. Tapi ini titiknya kan 0,2 gitu ya nak ya. Nah, ini kalau bentuknya begini misalnya, ini Y dikurangi 0, misalnya begitu. Kemudian kan ini gradiennya 1 ya. Ya, ini tetap X. Nah, ini dikurangi berapa X-nya? Oh, ini Y-nya kok ya. Y-nya berarti ini 2 nak. Dikurangi 2. Ini X-nya dikurangi 0. Jadi Y kurangi 2 sama dengan X. Gitu. Jadinya Y sama dengan X tambah 2. Sama kan? Sama ya. Bisa begitu ya nak ya. Ya, kita coba yang ini deh. Kita coba ya. Atau yang mana? Yang boleh lah yang ini. Ini berarti Y dikurangi X-nya kan ini. Y-nya kan ini. Berarti dikurangi negatif 2 gitu nak. Kok dikurangi, Bu? Ini kan tadi coba-coba berhasil kan ini. Ya, ini berhasil. Atau kita coba yang ini dulu deh. Yang atas ya. Ini nanti dulu ya. Nah, kalau yang ini kan berarti Y dikurangi 0 ya nak ya. Nah, gradiennya 2 kan. Berarti di sini 2. Kemudian X dikurangi 0. Jadinya sini Y kan. Ini X dikurangi 0, X ya. 2 kali X, 2X. Nah, berhasil ya nak ya. Coba yang ini berhasil gak? Y dikurangi 0 juga kan. Itu 0,0 ya. Gradiennya negatif 2. Kemudian X dikurangi ya 0 yang ini. Oh, gitu ya. Jadi Y sama dengan X kurangi 0 X ya. Jadi ini langsung gitu. Nah, berhasil ya nak ya. Yang ini deh, yang ini. Y. Nah, ini kebetulan 0 juga. Kurangi 0 lah. Ini gradiennya 3. Ya 3. Terus X dikurangi 0 juga yang ini ya. Berarti Y kurangi 0. X kurangi 0 X ya. Berarti ini 3 X gitu. Berarti yang ini sekarang, yang ini.
Y dikurangi berapa? Dikurangi 1 dong, ya kan? Ya. Terus ini gradiennya 3. Tulis 3 sini. Kemudian X dikurangi 2 gitu. Ya nak ya. Nah, ini masih Y kurangi 1, tapi ini dikalikan tuh jadi 3X dikurangi 6 gitu ya. Jadinya kita selesaikan Y sama dengan ini 3X kurangi 6 kurangi 1 bukan? Ya, jadi Y sama dengan 3X kurangi 7. Kurangi 1 betul. Oh, tambah. Jadi di sini 5 dong. Ya. Ya, jadi kita bisa isi ini. Y sama dengan 3X kurangi 5. Ngeceknya gimana? Ini dimasukkan saja. Y-nya ganti 2. Y-nya diganti 2. X-nya diganti. Salah, Y-nya ganti 1, Bu. Ya, Y-nya ganti 1. X-nya ganti 2. Kurangi 5. Apakah 1 sama dengan 6 kurangi 5? Ya, betul. Betul ya, nak ya? Oke. Lagi yang ini ya, nak ya. Ini berarti Y kurangi 1 bukan? Ya, gradiennya 0 tapi, Bu. Ya, enggak apa-apa. Kemudian X dikurangi 1 bukan? Ya, berarti Y dikurangi 1. Ini 0 kali berapapun 0 ya. Nah, jadi kalau diselesaikan di sini Y sama dengan satunya, ya jadi 1 di sini. Sama ya? Oke, sama. Kemudian yang ini, Y dikurangi, ini ya nak ya, min 1. Gitu. Kemudian M-nya berapa? Oh, 0. 0. Kemudian X dikurangi min 1 juga. Oke lah, ini jadi Y tambah 1 ya. Ya, berapapun dikalikan 0, 0. Nah, berarti di sini Y sama dengan negatif 1. Sama ya? Oke deh. Sekarang kita lanjut yang ini ya nak. Tadi Y dikurangi negatif 2 bukan? Ya, sama dengan gradiennya dulu. Ya, gradiennya 2. Nah, terus X dikurangi berapa? 1. Ya, gitu ya nak. Berarti Y tambah 2 sama dengan 2X dikurangi 2 gitu ya. Oke, 2-nya kesini aja. Berarti di sini Y sendirian. Kemudian 2X. Ini kurang 2 ya. Kurangi 2. 2 yang ini ya ke sini. Gitu. Jadi Y sama dengan 2X dikurangi 4. Jadi di sini Y sama dengan 2X dikurangi 4. Kita cek Y-nya berapa? Negatif 2. Apakah negatif 2 itu sama dengan 2 kali 1 dikurangi 4? Betul nak? Betul. Baik. Kita lanjut yang ini ya nak. Oke, semangat ya nak. Semangat. Y kurangi berapa? Ya, kurangi 5 dong. Kemudian ya, gradiennya ini ya. Gradiennya setengah. Wah, Bu, gradiennya pecahan. Ya, nggak apa-apa. Jangan alergi pada pecahan ya nak ya. Ini X kurangi berapa? 4. Oke. Nih kita kalikan setengah kali X, setengah kali negatif 4. Gitu kan? Jadi ini tetap dulu Y kurangi 5. Begitu ya nak ya. Kemudian ini setengah X, setengah kali X. Setengah kali negatif 4. Ya, betul, negatif 2. Kemudian ini Y jadi sendirian di sini. Ini berarti setengah X kurang 2 tambah 5 ya. Jadinya Y sama dengan setengah X ya tambah 3. Oke, kita tulis sini Y sama dengan setengah X tambah 3. Kita coba. Y-nya 5 ya. 5 setengah X-nya berapa? 4 tambah 3. Setengah kali 4, 2 ya. 2 tambah 3, 5. Ya, betul. Oke. Nah, kalau ini gimana dong? Ya sudah, kita buat saja Y dikurangi berapa? Y-nya Y1. Gitu ya. Sama dengan gradiennya M
lalu X dikurangi X1. Seperti itu nak. Ini sudah tidak bisa diapa-apakan ya. Apa M kali X, M kali M1, enggak usah ya. Jadi ini dibuat sama saja. Tuh. Begitu ya nak. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jadinya ini. Untuk sembarang garis yang bergradian M gitu ya. Kemudian melalui titik X1, Y1, persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Sebenarnya kamu sudah menemukan rumus keren loh. Nah ini ya. Coba contoh soalnya. Baiklah, ini gradiennya berapa? Ya, gradiennya itu negatif 4 gitu ya. Kemudian melalui titik negatif 2,5. Jadi ini yang menjadi X1, Y1-nya gitu ya nak ya. Gradiennya ini. Rumusnya yang ini rumusnya. Oke, ini atau ini sama saja. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 gitu ya. Oke, kita substitusi. Y1-nya berapa? Ya, Y1-nya 5 ya. 5, M-nya berapa? M-nya negatif 4. Oke. X dikurangi berapa? Ya, X-nya itu negatif 2, jadi dikurang negatif 2. Seperti itu ya nak. Kemudian dikurang negatif itu sama dengan ditambahkan. Ya. Terus ini dikalikan begini kan? Oke. Berarti Y dikurangi 5 sama dengan negatif 4X. Berapa nak? Ya, negatif 8. Jadi, ya Y, kalau Y sendirian, berarti ini negatif 8 tambah 5, bukan? Jadi berapa dong? Ya, betul. Betul sekali. Jadi seperti ini kan? Sudah selesai. Bisa ya nak ya? Kita lanjut. Anak-anak, sekarang kita akan membahas persamaan garis yang melalui 2 titik. Perhatikan baik-baik ya. Misalnya begini, terdapat 2 titik nih, titik A dan titik B. Titik A itu X1, Y1, titik B X2, Y2 gitu ya. Kemudian gradien garis yang melalui titik A dan B, gradiennya ya nak ya. Nah itu kan sama dengan ya ini Y2 dikurang Y1 kan? Betul. Kemudian X2 dikurangi X1. Seperti ini ya. Itu gradiennya ya nak ya. Kemudian persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik X1, Y1. Kok X1, Y1 bu nggak X2, Y2? Boleh nak, boleh X2, Y2. Tapi ini supaya dapat rumus kan, kita ambil yang X1, Y1 saja ya, supaya mudah ya. Oke, berarti itu persamaan garisnya masih ingat? Yang barusan saja kita bahas ya. Jadi Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1, bukan? Ya, ini bisa semua. Sekarang ini. Nah, M-nya ya, M-nya kita ganti dengan ini. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, ini M-nya kita ganti ya. Kemudian kedua ruas kita bagi saja dengan Y2 dikurang Y1. Jadi yang sebelah kiri menjadi Y1 kurang Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Kedua ruas dibagi ya. Kemudian ruas kanan kalau dibagi dengan Y2 kurang Y1 itu ya dicoret nak. Atau disederhanakan. Jadi tinggal apa? Tinggal X dikurang X1 per X2 dikurangi X1. Begitu ya. Kalau belum paham, coba ibu simulasikan ini ya. Kurang Y1 ya, kita bagi di sini. Dengan Y2 dikurangi Y1 ya. Nanti ini gitu. Menjadi ini kan? Oke. Kemudian yang sini kita bagi juga dengan Y2 dikurangi Y1. Nah ini kan sama Y2 kurang Y1, ini Y2 kurang Y1 ini kali ya. Jadi ini diselesaikan. Begitu. Jadi tinggal apa?
tinggal X dikurang X1 ini ya, dibagi X2 dikurangi X1. Begitu. Paham ya? Ya, lanjut. Jadi persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Kita kan akan membahas ini, persamaan garis lurus yang melalui dua titik ya. Nah, kamu sudah menemukan rumusnya tuh. Ya. Titiknya titik A X1, Y1, B X2, Y2 gitu ya. Nah, ini rumusnya menjadi ini. Sebelah kiri Y semua ya sebelah kanan X semua gitu ya. Ya, sebelah atas ada Y dikurang Y1. Nanti yang diganti yang ada Y1, Y2, Y1, X1, X2, X1 begitu. Jadi Y saja itu tidak diganti nanti ya. Tergantung titiknya kita substitusi ke sini. Kita coba ke soal saja ya supaya paham. Nah, kita coba ini selesaikan dalam bentuk 1. Bentuk 1 tuh yang itu tadi yang Y sama dengan MX tambah C gitu ya. Jadi bentuk 1 itu yang Y sama dengan MX tambah C gitu ya. Baik, tentukan persamaan garis yang melalui titik ini. Berarti titiknya itu kan 3, -2. Ini bisa kita buat atau kita tentukan menjadi X1, Y1 ya. Lalu Q-nya -4,5. Maka ini bisa ditentukan sebagai X2, Y2. Terus bagaimana? Ya, kita tulis rumusnya yang ini ya. Kita tulis lagi di sini. Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1. Jadi ini Y1 semua ya ya. Yang sebelah kiri Y dengan Y2. Ini pun begitu, X dikurang X1 gitu ya. Di sini X2, di sini X1. Jadi yang ini X1 semua. Baik, kita masukkan ya Y dikurang Y1-nya berapa? Oh, -2. Begitu. Berarti yang bawah karena ini sama-sama negatif Y1, maka ini sama Gitu. Menyingkat waktu ya. Y2-nya berapa? Y2-nya 5. Sekarang ini X dikurang X1. X1-nya berapa? 3. Oke, berarti bawah juga sama kan? Oke. X2-nya berapa? -4. Baiklah, ini menjadi Y tambah 2 bukan? Ya, yang bawah jadi apa? 5 dikurangi -2, berarti 5 tambah 2. Oke. Ini X kurangi 3, yang bawah -7. Anak-anak, kalau ini persamaan ini kita kalikan 7 Jadi yang sini kali 7, yang sini juga kali 7. Kita sederhanakan kan? Ini jadi 1 ya. Oke. Ini jadi -1. Jadi kita tulis saja sebelah sini ya ya. Ya, kita tulis di sini Y ditambah 2 dibagi 1. Yang ini X dikurang 3 dibagi -1. Kalian tahu kalau ini bisa dikali silang ya? Bisa, tapi nggak usah lah, ini -1-nya kan bisa pindah ke atas. Jadi ini kan tetap begini. -1-nya kan boleh di atas. Ingat? Masih ingat ya? Ya, ini pernah kita bahas di video sebelumnya. Terus ini -1 kali X kurangi 3 gitu. Ya. Jadi ini negatif X tambah 3 bukan? Ya, bentuk 1 berarti gitu. Tambah 3 kurangi 2. Negatif X tambah 1. Begitu ya ya? Paham? Kita lanjut. Baiklah anak-anak, ini ada gambar nih A, B, C, D, E, F. Oh, ini F. Ya, F. Salah ya, E, F. Baik, ini tulislah persamaan garis yang ditunjukkan tiap-tiap gambar berikut dalam bentuk 1 dan 2. Oh, bentuk 1 dan 2. Baiklah. Ini anak-anak, ini ada garis nih. Garis gradiennya sini melalui 0,-1. Kita semua kelihatannya pakai rumus yang ini ya, Nak ya. Nah, ini anak-anak. Jadi ini bisa menggunakan rumus yang melalui gradien dan titik ya. Jadi rumusnya masih ingat nggak? Ya, rumusnya yang ini ya. Y kurang Y1 gitu kan? M X kurang X1.
X1 Y1-nya di yang ini kan. Gitu ya. Mari kita coba nak ya. Berarti ini Y kurangi berapa? Ya, kurangi negatif 1. Kemudian gradiennya berapa? 2/3. Kemudian X dikurangi 0. Wah, berarti ini Y tambah 1 kan? Iya. 2/3 X kurangi 0 X. Ya, ini langsung X saja di sini ya nak. Oke, ini Y sama dengan 2/3 X kurangi 1. Itu bentuk 1 ya nak. Emang bentuk yang kedua yang gimana? Nah, bentuk yang kedua itu yang seperti ini. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Begitu ya. Jadi X-nya ke sana nak. Ya, kalau begini berarti ini boleh nih dikalikan dengan 3 dulu supaya tidak ada pecahan ya. Boleh nih jadi 3Y sama dengan 2X dikurangi 3. Kemudian 2X-nya ke sini. 2X gitu ya nak ya. Jadi negatif ya nak. Nah, ini Y-nya tetap. Kemudian ditambah 3. Sudah jadi tuh, tapi biasanya negatif tidak di depan. Jadi ini boleh nih dikali negatif 1. Jadinya 2X gitu dikurang 3Y dikurang 3 sama dengan 0. Begitu ya. Bentuk satunya yang mana? Ini bentuk 1. Mana tadi? Ini ya. Bentuk 2-nya yang ini. Gitu. Sudah jadi nih nak. Boleh dicek. Ini ya, kita substitusi saja. Kita tulis lagi saja. Bentuk pertama saja ya nak ya. 2/3 X dikurang 1 gitu ya. Nah, ini dalam rangka kita cek ya. Dicek. Nah, ini Y-nya negatif 1. Ini 2/3. X-nya 0. Negatif 1. 2/3 kali 0? 0 ya nak. Jadi negatif 1 sama dengan negatif 1. Betul ya? Oke, kita ceknya sekali saja ya nak ya. Baik, kita lanjut ke yang B. Ini langsung bisa? Ya, Y dikurangi berapa? Kurangi 4, karena di sini Y-nya 4 gitu ya. Gradiennya berapa? Negatif 1. Kemudian X dikurangi 0. Baiklah. Ini begini ya nak ya. Berarti ini negatif X ya nak ya. 1X itu 1X itu ya. Jadi di sini negatif X tambah 4 gitu ya. Ini bentuk 1, kalau bentuk 2 berarti X-nya pindah ke sini ya nak. Ya, ke sini tambah Y dikurangi 4 sama dengan 0. Begitu ya. Baik, kita lanjut yang ini. Langsung ya. Y dikurangi berapa? Ya, kurangi 10. Kemudian gradiennya berapa? 5/3. Kemudian X dikurangi berapa? Kurangi 3. Baiklah, kita kalikan ini dulu ya nak ya. Oke, ini tetap dulu. Lalu dikalikan 5/3 X gitu. Terus ini kali ini? Ya betul, negatif 5 ya. 5/3 kali 3 ya. Kemudian ini bentuk pertama berarti 5/3 X dikurang 5 ditambah 10 ya. Jadinya Y sama dengan 5/3 X ya ditambah 5. Bentuk pertama, kalau bentuk pertama ini, jadi kalau bentuk kedua ini dikalikan 3 dulu ya. Jadinya 3Y gitu ya nak ya. Sama dengan 5X ditambah 15 bukan? Ya, ini negatif 5X ditambah 3Y dikurang 15 sama dengan 0. Kalikan negatif 1. Itu jadinya 5X dikurang 3Y tambah 15 sama dengan 0. Gitu ya. Semoga paham ya. Kita lanjut yang ini. Baiklah, langsung ya. Y dikurangi 4 bu. Baik. Ini min setengah. X-nya dikurangi berapa? Ya, 8. Ya. Jadi ini Y dikurangi 4
sama dengan, ini dikalikan dulu ya, negatif setengah X ditambah 4, bukan? Ya, jadi kalau bentuk pertama ini negatif setengah X tambah 4, ini jadi tambah 4 juga kan? Ya, jadinya Y sama dengan negatif setengah X tambah 8. Yuk, bentuk 2, ini bentuk 1 ya. Bentuk 2 berarti dikali 2 ya. Baiklah, berarti 2Y sama dengan negatif X gitu ya. Negatif 1X, negatif X kali 2 berarti ini 16. Ya nak, ini setengah kali 2 min 1 kan. Min 1 kali X, min X. Kemudian bentuk yang ini berarti ke sini, tinggal ke sini kan? Iya, gitu. Tuh, 0, gitu. Oke, sudah dapat bentuk pertama, bentuk kedua ya. Ini, nah kalau ini gimana dong? Ini tidak ada gradien Bu, berarti ini pakai rumus yang mana? Masih ingat? Ya, masih ingat ya? Ini pakai rumus yang ini. Gitu? Dibagi, ya, ini masih Y. Oke, Y2 dikurangi Y1. Terus ini X, X1 dibagi X2. Ini X1. Gitu ya nak ya? Oke, kita buat ya. Ini bebas kok memilihnya X1 dan X2 yang mana. Anggap saja ini X1, ini Y1 ya nak ya. Baik, kemudian ini yang X2, Y2. Gitu ya. Yuk kita substitusi nak. Y dikurang Y1-nya 2. Oke. Berarti yang bawah juga kurang 2 kan? Sama-sama Y1 ya. Y2-nya negatif 1. Oke, yang ini X dikurangi X1, 6. Berarti ini juga kurang 6 ya. Oke, X2-nya negatif 4. Oke, negatif 4. Berarti ini Y kurang 2 per ya negatif 3. Itu ini X kurangi 6 per negatif 10. Gitu ya. Gitu kan? Baiklah, kita lanjutkan. Berarti ini kalikan ya nak ya, kali silang ya. Boleh kali silang. Ini boleh kok nak, ini dikalikan dengan negatif 1 gitu boleh. Sehingga ini menjadi yang bawah aja ya. Jadi Y kurang 2 per 3 begitu. Boleh. Sini X kurangi 6 per 10. Jadi ini akan mempersingkat waktu. Kali silang ya nak ya. Kalau kali silang berarti ini 10 ya, 10 kali Y kurangi 2 bukan? Ya, ini 3 kali X kurangi 6. Kalikan ya nak ya. Mulai dari sini deh. 10Y dikurangi 20 sama dengan 3X dikurangi 18. Gitu. Bentuk 1 berarti ke sana ya nak ya. Ini jadinya 10Y. Ya, ini 3X dikurangi 18. Gitu, 20-nya ke sini jadi tambah 20. Berarti 10Y sama dengan 3X ditambah 2. Gitu? Baiklah. Ini berarti dibagi 10 ya nak. Bagi 10. Jadinya Y sama dengan 3 per 10. Gitu, X tambah 2 per 10. Nah 2 per 10 ini nanti bisa disederhanakan menjadi 1 per 5 begitu ya. Oke. Nah ini sudah ketemu bentuk satunya. Sekarang bentuk yang kedua. Kalau bentuk kedua sebenarnya ini tinggal diurutkan dari sini aja ya nak ya. Ya ini 10Y, 3X-nya ke depan sana. Jadinya ya 3X gitu. Negatif tapi ya. Itu tambah 10Y. Kemudian dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Nah ini dikalikan negatif 1 jadinya 3X dikurangi 10Y ditambah 2 sama dengan 0. Begitu ya.
itu adalah bentuk yang ya itu yang E. Sekarang yang F. Sekarang yang F ya nak. Yang F ini ya ini X1, Y1. Kita buat yang ini. Boleh nggak dibalik Bu ini yang X1, Y1 yang ini? Boleh ya nak ya. Boleh. Ini Ibu ambil yang ini. Ini Y2. Oke. Itu ya. Baik. Yuk kita mulai ya nak. Di sini berarti Y dikurang berapa? Ya Y1-nya itu 2. Berarti yang bawah juga kurang 2. Terus Y2-nya negatif 4. Oke. Terus yang ini gimana? Ya X dikurangi 1. Nah yang bawah juga kurang 1. Terus di sini 6. Nah yang ini menjadi negatif 6 bukan? Nah yang ini jadi 5 gitu ya. Terus kali silang. 5 kali Y kurangi 2 sama dengan negatif 6 kali X kurangi 1. Tuh, kalau dikalikan menjadi 5Y kurangi 10 sama dengan negatif 6X tambah 6. Gitu ya. Kita ke bentuk 1, berarti ini 5Y sama dengan negatif 6X tambah 6 tambah 10 ya nak ya. Oke, berarti 5Y sama dengan negatif 6X tambah 16. Dibagi 5 berarti ini Y sama dengan negatif 6 per 5. X ditambah 16 per 5. Ya, itu bentuk pertama ya nak. Terus bentuk keduanya ya kita ngambil dari yang ini aja boleh. Jadi gimana? Ya, jadi negatif 6-nya jadi 6X gitu ya nak ya. 6X kan tambah 5Y. Kemudian 16-nya ke sini. Negatif 16 sama dengan 0. Nah, sudah dapat. Baiklah, semoga paham ya nak ya. Kita lanjut. Ini anak-anak nomor 4. Tentukan persamaan garis lurus jika diketahui informasi sebagai berikut. Yang A memiliki gradien negatif 1/4 dan melalui perpotongan dengan sumbu Y di titik 0,6. Bisa langsung nggak nak? Bisa ya, karena melalui 0,6 kan. Jadi ini bisa langsung ya. Ya, gimana? Y sama dengan ya negatif 1/4 X tambah 6. Gitu? Paham? Iya, bisa langsung. Ya, good. Sekarang ini. Kemiringannya negatif 5 lah. Kalau melalui titik ini ya mau tidak mau kita pakai rumus ya nak ya. Pakai rumus yang mana? Ya di sini kita tulis. Ini yang B ya. Yang B kan rumusnya berarti Y kurang Y1 gitu kan nak. M X dikurangi X1 begitu ya. Jadi X1, Y1-nya itu yang ini. X1, Y1-nya yang negatif 3, negatif 1 ya. Jadi Y dikurangi ya negatif 1. M-nya negatif 5. X dikurangi ya negatif 3 gitu. Baiklah, berarti ini Y tambah 1 sama dengan negatif 5 X tambah 3 bukan? Ya, jadinya ini masih Y tambah 1. Ini menjadi negatif 5X dikurang 15 bukan? Oke, berarti Y-nya gimana? Jadi Y sama dengan negatif 5X dikurang 15 kurang 1 ya. Jadi apa dong? Ya, jadi Y sama dengan negatif 5X dikurangi 16. Seperti itu ya, itu jawaban yang B. Kita mulai ke jawaban yang C. Yang C, oke. Oh, melalui titik ini 2 titik. Masih ingat rumusnya? Ya, Y kurang Y1 gitu ya nak ya. Y2 kurang Y1. Di sini X
dikurangi X1 per ya X2 dikurangi X1. Ayo kita substitusi. X1 X2-nya ya anggap saja ini X1 X2-nya di sini. Ini X1 Y1 maksudnya ya. Nah, di sini yang X2 Y2 begitu ya. Ayo kita substitusi. Y1-nya negatif 2. Nah, gitu ya. Bawahnya juga dong. Gitu. Ya. Oke, Y2-nya 4. Baiklah, sekarang ini X kurang X1. X1-nya 5. Baik, berarti ini juga kurang 5 ya. Berarti ini X2-nya 8. Kita selesaikan ke jadinya ya Y tambah 2 bukan? Oke, yang ini 4 tambah 2, 6. Ini X kurang 5. Ini 3. Oke. Gitu. Ini kedua ruas. Kita kali 3 saja. Ini 6 dan 3 bisa diselesaikan soalnya ya. Jadinya kalau ini dikali 3, ini dikali 3 gitu. Ini sudah diselesaikan begini kan. Kalau yang ini 1, ini 2. Jadinya Y tambah 2 per 2 ya. X kurangi 5 per 1. Kali silang gitu. 1 kali Y tambah 2 tetap Y tambah 2. 2 kali ini berarti 2 kali X kurangi 5 gitu ya. Y tambah 2 sama dengan 2X kurangi 10. Kalau bentuk 1 berarti Y sama dengan 2X kurangi 10 kurangi 2. Berarti Y sama dengan 2X kurangi 8. Gitu ya nak ya. Oke, ini yang C sudah. Oke. Sekarang yang D. Yang D itu melalui titik negatif 1, negatif 2. Berarti kita sudah tahu nih titiknya. X1, Y1 ya nak ya. Tapi dia sejajar garis ini. Ini gradiennya berapa? Oh ya, itu gradiennya 1 Bu, mudah. Ya, kalau tidak ada apa-apa di sini ada angka 1 ya. Jadi ini menggunakan rumus yang ini kan. Titiknya 1 ada gradien. Gitu ya. Mari kita substitusi nak. Berapa? Ya, negatif 2. M-nya 1. Gitu, X dikurangi negatif 1. Gitu ya nak. Berarti ini Y tambah 2 gitu. Ini 1 kali berapapun tetap ya nak. Berarti ini tinggal X tambah 1 begitu saja. Kalau bentuk pertama berarti ini Y sama dengan X tambah 1 kurangi 2. Jadinya Y sama dengan X kurangi 1. Selesai ya nak ya. Baik, sekarang yang E suruh apa? Ya, yang E sejajar sumbu X dan melalui 4, negatif 3. Anak-anak masih ingat kalau sejajar sumbu X itu berarti Y sama dengan ya kan? Nanti persamaan garisnya menjadi Y sama dengan. Lalu yang dilihat hanya ini. Jadi Y sama dengan negatif 3 begitu ya. Kemudian yang F, sejajar sumbu Y. Sejajar sumbu Y itu X sama dengan. Ya kan? Yang dilihat yang ini. Jadi X sama dengan 5. Begitu. Mudah yang E dan F ya. Bagaimana dengan yang G? Ada garis melalui, nah ini 2, negatif 1 yang G di sini ya. Yang 2, negatif 1 itu adalah X1, Y1 gitu. Ya, nanti kita menggunakan rumus yang ini melalui sebuah garis dan ditentukan gradiennya. Emang gradiennya gimana? Nah, gradiennya melalui titik ini. Kita cari saja gradiennya. Masih ingat ya, gradien itu nih Y-nya saling dikurangi. Jadi berapa nak? Negatif 5 dikurangi ya negatif 7 per X-nya saling dikurangi. Seperti itu ya. Jadi 1 dikurangi ya negatif 6. Jadi berapa gradiennya? Ya ini berarti negatif 5
tambah 7, bukan? Ya, yang bawah 1 tambah 6. Berarti gradiennya 2/7. Oke, melalui titik ini, gradien ini. Baiklah, pakai rumus yang melalui satu titik diketahui gradiennya. Jadi, rumusnya seperti ini kan? Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Boleh, Y1-nya yang ini ya, Nak ya? Ya, oke, M-nya? Ya, M-nya yang itu. 2/7. X1-nya 2. Ya, jadi Y tambah 1 sama dengan 2/7 X, ya, ini kalikan sini, ini kalikan situ. Ya, jadi berapa? 4/7. Gitu ya, Nak. Bentuk 1 deh, bentuk 1. Bentuk 1 kan Y sama dengan gitu ya. 2/7 X dikurangi 4/7 dikurangi 1 ya, Nak ya. Satunya jadi kurang toh? Ya. Y sama dengan 2/7 X. Ini gimana? Ya, disamakan saja penyebutnya, bukan? Ya, jadi berapa? Ya, 2/7 X dikurangi 11/7. Kalau bentuk 2, Bu. Wah, kalau bentuk 2 ini dikalikan 7 kan? Ya, mari kita kalikan 7, Nak. 7Y sama dengan 2X kurangi 11 ya. Terus 2X-nya di sebelah kiri. Itu Y-nya tetap di sebelah kiri, berarti ini 11-nya menjadi tambah 11, begitu ya, Nak ya. Nah, sudah jadi bentuk kedua. Bisa ya, Nak ya? Oke, lanjut. Nah, ini anak-anak nomor 5. Wah, kamu disuruh menentukan persamaan garis. Disuruh menentukan persamaan garis dari garis-garis yang nampak ini. Ya, oke, yang P, garis P. Garis P itu M-nya berapa? Kita lihat saja M-nya. Kita cari yuk M-nya. Yang pas yang mana nih? Coba titik yang pas di mana? Oh, ini pas. Pas persimpangan maksudnya sini ya, Nak. Ini persimpangan seperti persimpangan apa namanya jalan itu, traffic light. Nah, pas di sini. Oke, ini pas. Mana lagi yang pas ini? Ya, ini nggak pas ya, Nak ya. Terus mana lagi ini? Mana lagi? Nih. Oh, banyak ya. Banyak, Nak. Kamu ambil salah satu saja untuk menentukan gradien ya. Jadi ini garis P. Gitu. Gradiennya berapa? Misalnya kita ambil yang mana yang kelihatan jelas ya. Yang ini deh. Ini ya, yang ini. Berarti ini tegaknya. Oh ya, ini miring kiri ya, Nak. Berarti negatif. Tegaknya 2. Mendatarnya 1, 2, 3. Per 3 berarti ya. Coba kita ambil titiknya yang paling enak di mana ya? Yang ini aja deh ya. Ini berapa koma berapa nih? Ya, itu 0,3 bukan? Ya, jadi titiknya adalah 0,3. Begitu. Ada titik, ada garis. Ya, rumusnya adalah ini kan? Sudah hafal ya, Nak ya? Sudah hafal. Baiklah. Ini Y kurangi berapa? Kurangi 3. M-nya berapa? Negatif 2/3. X dikurangi 0. Oh, berarti begini ya. Gitu. Kan X kurangi 0, X ya. Jadi bentuk 1 ini Y sama dengan negatif 2/3. X tambah 3, begitu ya, Nak ya. Ya, betul tidak melalui 0,3? Ya, betul ya, melalui 0,3. Baiklah, kita lanjut. Oke, sekarang garis Q ya, Nak. Garis Q. Ya, garis Q itu Q kecil ya. Garis Q itu melalui titik mana gitu ya. Jadi kita bisa menentukan gradiennya. Oh, ini pas kan? Ya, ini mana lagi? Ini. Ada lagi nggak? Ada ini. Nih ya, Nak ya. Oke, mana lagi nih? Baiklah, kita ambil yang mana ya? Yang ini deh. Ini ya, Nak ya. Jadi
Tegak, ini miring, masih miring kiri ya, berarti negatif. Tegaknya 1, 2, 3. Tegaknya 3 per datarnya 1, 2. 1, 2. Datarnya 2. Gitu ya, titiknya kita lihat titiknya yang paling enak. Ini loh nak, ada pas di sini berapa nih? Negatif 1,0 ya. Negatif 1,0. Baiklah, Y langsung? Mau langsung? Ya boleh. Y dikurang berapa? Kurangi 0. Kemudian negatif 3 per 2. Ya, X dikurangi negatif 1. Seperti itu ya. Jadi Y sama dengan negatif 3 per 2 X tambah 1, bukan? Oke, kita kalikan. Negatif 3 per 2 X dikurangi 3 per 2. Gitu ya. Oke, itu garis Q sudah. Oke, kita ke garis yang lain. Baik anak-anak, kita ke garis berikutnya, yaitu garis R ya, garis R. Kita lihat mana yang pas di persimpangan. Ini ya nak ya. Mana lagi nih? Mana lagi? Ya ini ya nak. Mana lagi? Ada lagi? Ada ini. Oke, itu ya titik-titiknya, kita ambil yang mana? Kita ambil yang ini deh ya. Oke, ini berarti gradiennya sama dengan ya 1, 2, 3. Ada 3, miring mana? Miring kanan. Oh, positif. 3 per, ya mendatarnya 1 per 1. Titiknya berapa? Kita cari titik yang enak. Yang mana? Ini aja ya. Atau ini yang pas di sini. Ya, ini berapa sih? Ya, 0, negatif 2 ya. Ambil 0, negatif 2. Yang ada 0-0-nya itu kan mudah jadinya ya nak. Baik. Y dikurangi ya negatif 2. Ini 3 per 1, 3 ya nak ya. 3 berarti 3. Terus ini X dikurangi 0 gitu ya. Jadi Y tambah 2 sama dengan 3X. Jadi Y sama dengan 3X kurangi 2. Ya kan? Oke, kita lanjut ke garis yang S. Ya, ke garis S ya nak. Baik. Garis S, kita lihat yang pas di mana saja nih. Mana lagi? Ini. Mana lagi? Ya, ini. Ya, jadi ini titiknya kita ambil yang mana ya? Kita ambil yang sini deh. Sini ya. 1. Jadi gradiennya miring kanan 1 per 1, 2, 3, 4 ya. 1 per 4 gitu ya nak ya. Baiklah, 1 per 4 lalu melalui titik yang ini aja yang kelihatan ya. Ini berapa sih? 7, 3 ya nak ya. Pakai yang itu? Ya, baiklah. Ini 7,3. Begitu. Jadinya Y dikurangi 3 gitu ya nak ya. 1/4 X dikurangi 7. Jadinya Y kurangi 3, 1/4 X gitu. Dikurangi, ya betul, 7/4. Berarti Y sama dengan 1/4 X dikurangi 7/4 ditambah 3. Ya seperti tadi, ini 1/4 X dikurangi 7/4 ditambah ini per 4 itu 12 ya nak ya. Oke, jadi Y sama dengan 1/4 X ya ditambah ya 5/4. Begitu ya nak ya. Oke, baiklah. Kita lanjut ya. Baik nak, jadi kita tulis jawab di sini ya. Nah ini kalau titik koordinat garis K yang memotong sumbu X, berarti kalau memotong sumbu X, Y-nya 0 bukan? Iya, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, persamaan ini menjadi bagaimana? Jadi 3 kali 0 dong.
kurang X sama dengan 6 kan? Jadi 3 kali 0 kan 0. Berarti ini min X sama dengan 6. X sama dengan min 6. Gitu ya. Oke, jadi titik potongnya gimana? Kan Y-nya 0. X-nya min 6. Jadi min 6,0. Begitu. Mudah ya. Yang B gimana yang B? Motong sumbu Y berarti X-nya yang 0. Persamaan ini menjadi bagaimana? X-nya dibuat jadi 0. Berarti 3Y kurangi 0 sama dengan 6. Gitu ya. Jadi 3Y sama dengan 6. Y-nya 2 dong. Iya, 2. Jadi titiknya ya X-nya 0, Y-nya 2. Jadi titiknya 0,2 gitu ya. Baiklah, sekarang yang C. Yang C itu disuruh menentukan kemiringan garis K. Kalau kemiringan garis K berarti ini dibuat ke bentuk pertama. Masih ingat? Bentuk pertama itu Y sama dengan MX tambah C. Ya, nanti gradiennya yang ini. Tuh kan? Ya, jadi ini 3Y sama dengan X gitu ya nak ya. Oke, kemudian ini dibagi 3. Ini menjadi Y. Ini menjadi sepertiga X gitu boleh ya. Jadi ini 2. 6 bagi 3. Oke, jadi gradiennya berapa? Ya, gradiennya 1/3. Terus yang D, suruh gambar. Nah, ini Ibu sudah persiapkan. Gitu ya. Baiklah, tadi titiknya gimana nak? Ya, ini min 6,0. 6,0. 1, 2. Jadi di sini ya nak ya. Min 6,0. Kemudian satunya 0,2. 0,2. Di sini ya nak. Oke. Titik ini kita gabungkan. Oke, titiknya kita gabungkan saja. Nah, begitu. Jadi deh garisnya. Semoga paham ya nak ya. Baiklah, terima kasih untuk Ananda yang sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, lewat apapun dari mulut ke mulut agar membantu mereka paham lebih baik juga ya seperti kamu. Diharapkan banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa ya untuk like videonya, subscribe channel ini, dan klik lonceng untuk semua agar Ananda mudah mendapatkan video-video lainnya di channel ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.